Tenang. Karya Rizda Sitiningsih. Wajah kusutku sudah tidak bisa kusembunyikan. Bagaimana tidak? Setiap hari banting tulang mencari uang. Menjadi anak tunggal tidak seindah yang orang-orang bayangkan. Katanya bisa manja, selalu bahagia. Tapi tidak untukku yang terlahir dari keluarga pas-pasan. Kadang pas ada, kadang juga pas gak ada. Aku berusaha mandiri, bekerja keras, dan harus tegar. Itulah tuntutan anak perempuan satu-satunya yang aku rasakan. Masa remajaku dihabiskan dengan bekerja, tapi tak mengapa, asal masih hidup bersama keluarga. Aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel sekitar Bandung. Sebenarnya bekerja bukan sebuah harapan untukku, tetapi itu adalah takdir Tuhan yang harus bisa kuterima. Aku selalu percaya hal yang sudah ditetapkan itulah yang terbaik. Meski terkadang masih saja iri melihat orang yang lebih bahagia dibandingkan kehidupanku. Mereka terlihat bahagia, bisa berkuliah, dengan temannya, menggunakan pakaian mewah, dan memiliki kendaraan untuk beraktivitas. Sedangkan aku hanya bisa menggunakan biasa. Kalau terlihat mewah pun dengan menggunakan pakaian jas hitam dan kemeja putih saja. Kendaraan yang bisa kutumpangi juga hanya angkutan umum. Begitu sakit rasanya tidak memiliki apa-apa. Hidup orang lain kelihatannya enak juga ya. Iya sih kelihatannya. Tapi kan kamu gak pernah tahu yang sebenarnya gimana. Siapa tahu mereka lebih tidak bahagia dari kamu. Semua orang punya beban masing-masing. Tergantung cara menghadapi dan memperlakukannya. Sebetulnya kamu bisa saja seperti orang lain yang kamu lihat. Tapi kamu harus selalu berusaha dan ingat tujuan kamu bekerja itu untuk keluarga, bukan untuk yang lain-lain. Saat aku merasa minder atau iri, biasanya aku bermonolog untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Akhir tahun 2019, kondisi ekonomi keluargaku mulai membaik. Aku sudah bisa membeli kendaraan roda 2. Bahkan merasa bahagia ketika mendengar kabar di awal tahun 2020 bulan April nanti, jabatan pekerjaanku akan dinaikkan. Orang tua terlihat bangga atas pencapaianku saat ini. Ibu bangga sama kamu. Kamu bisa mandiri, terus bisa membahagiakan ibu sama bapak. Air mata tiba-tiba banjir membasahi pipi yang mulanya gersang. Makasih Bu. Berkat Ibu dan Bapak, aku sampai bisa mandiri seperti ini. Ibu dan Bapak sehat-sehat terus ya. Aku bisa kuat sampai saat ini karena ada Ibu dan Bapak. Doakan terus supaya aku, anakmu ini bisa berguna untuk Ibu dan Bapak. Waktu tak terasa begitu cepat berlalu. Tahun 2020 yang nanti sudah 1 bulan terlewati. Tanda-tanda kabar baik yang sudah diharapkan belum juga terlihat. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Sabar ya wahai diriku. Tiba-tiba semua manusia di dunia, khususnya di Indonesia, terkejut dengan kedatangan sebuah virus mematikan yang sebelumnya tidak pernah ada.
Banyak kabar bahwa virus ini dapat membunuh manusia dalam hitungan detik saja melalui udara. Sebenarnya virus tersebut sudah ada dari tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Pemberitaan di televisi, koran, media sosial, setiap harinya membahas virus itu semua. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang. Dunia terasa mati. Tak ada kehidupan seperti biasanya dari bulan Maret. Para pekerja dipindahkan ke rumah, bahkan ada yang kena PHK. Aku merasa takut kehilangan pekerjaan yang sudah lama menghidupiku. Benar saja, ketakutan itu terjadi. Sektor perhotelan terkena dampak begitu besar. Tak ada pengunjung dan hotel pun ditutup. Yang menyebabkan aku harus kehilangan pekerjaan. Kenapa? Kenapa harus aku yang diberhentikan? Air mata tak bisa kuhentikan. Rasa sedih menyelimuti hati yang kalut sembari teringat ibu dan bapak di rumah. Bu, Pak, maaf, langkahku terhenti buat mencari uang. Sekarang aku tidak punya pekerjaan lagi. Pasti akan menjadi beban bagi ibu dan bapak nantinya. Sepanjang jalan pikiran tak bisa kukendalikan. Perasaan juga semakin tak mengenakan. Jelang beberapa hari dari kabar buruk itu, kejadian tak diharapkan kembali menimpa diriku. Ibu dan bapak mengalami sakit. Bahkan yang lebih menyedihkan, bapak dinyatakan positif COVID-19. Bu, Bapak positif terinfeksi virus COVID-19, jadi segera isolasi mandiri saja dulu di rumah. Ibu dan anak-anak untuk sementara ini jangan bersatu sama Bapak, karena akan membahayakan. Begitulah ucap dokter muda yang menangani bapak ketika tes. Mendengar pernyataan dokter tadi bagaikan petir di siang bolong. Ibu dan aku seketika terdiam mematung. Setelah pulang, ibu dan aku pergi dari rumah untuk sementara waktu. Setiap hari aku mengantarkan makanan dan vitamin ke depan pintu rumah. Sedih rasanya melihat bapak sakit tapi harus ditinggalkan sendirian. Aku takut terjadi sesuatu tapi di rumah tidak ada siapa-siapa. Cukup jangan memikirkan yang tidak baik. Yang perlu kulakukan hanya berdoa meminta pertolongan Allah dan merawat bapak secara jauh. Terinfeksi virus itu menimbulkan stigma negatif dari orang lain, yang seharusnya mereka berempati dan memberikan dukungan. Tidak terasa, sudah 2021 saja. Tapi tak ada ketenangan dalam diriku. Jujur, aku hanya butuh tenang. Khususnya tenang melihat kedua orang tuaku baik-baik saja. Semenjak aku berhenti kerja, ibu dan bapak mengalami sakit. Rasanya belum siap jika saat ini aku harus kehilangan salah satu dari mereka. Ketika ketenangan itu belum ada, aku harus percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuanku.
ketika aku membutuhkan ketenangan, kebetulan salah satu penyanyi Indonesia yaitu Yura Yunita mengeluarkan sebuah lagu yang berjudul Tenang. Pertama mendengar lagu itu, aku menangis sejadi-jadinya. Beginilah lirik dalam lagunya. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Seketika aku tersadar bahwa ketenangan akan datang jika aku selalu mengingat dan menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Tidak ada makhluk lain yang akan menolongku kecuali pertolongan Allah. Berdoa, berusaha, bersabar dan yakin, itulah yang harus dilakukan. Karena janji Allah itu pasti. Pasti. Berangsur-angsur, keresahan mulai meredam dan segala permasalahan terselesaikan. Di bulan April tahun 2021, aku kembali bekerja. Ya, meski hanya sebagai pelayan restoran saja. Begitupun kesehatan ibu dan bapak. Mereka mulai membaik. Terima kasih, wahai diri, sudah berjuang dan kuat dalam menghadapi segala cobaan. Tenanglah. Dari sedih itu, aku merindu padamu.